GPIB menuju tatanan baru. Pandemi COVID-19 telah berdampak besar bagi seluruh aspek kehidupan kita. Hingga akhirnya saat ini, kita harus beradaptasi dengan tatanan hidup yang baru, termasuk di dalamnya tatanan hidup beribadah kita. Bagaimana GPIB mempersiapkan diri menuju tatanan hidup baru tersebut? Berikut ini adalah panduan pelaksanaan bagi jemaat yang akan mengikuti ibadah di gedung gereja. Bagi jemaat yang merasa kurang sehat, juga bagi anak-anak, teruna, ibu hamil, ibu menyusui, dan jemaat yang berusia 50 tahun ke atas diharapkan untuk mengikuti ibadah di rumah secara daring. Gunakan selalu masker atau face shield sejak keluar rumah dan selama mengikuti kegiatan peribadahan. Jemaat diwajibkan untuk mengukur suhu tubuh sebelum memasuki gedung gereja. Jika suhu tubuh mencapai 37,5 derajat atau lebih, maka jemaat diarahkan untuk mengikuti ibadah dari rumah. Bagi jemaat yang membawa kendaraan, parkirlah di area yang sudah dipersiapkan dengan jarak antar kendaraan yang sudah disesuaikan. Hindari kontak fisik dengan selalu menjaga jarak dengan jemaat lain minimal 1,5 meter. Jemaat diharuskan untuk mencuci tangan dengan benar sesuai dengan protokol kesehatan mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sebelum memasuki gedung gereja. Jemaat juga diwajibkan mengisi daftar hadir yang tersedia yang berisi informasi tentang nama, alamat, nomor telepon untuk keperluan kontak tracing. Di dalam gedung gereja, duduklah sesuai dengan nomor yang sudah dibagikan. Presbiter akan memandu jemaat menuju tempat duduk yang telah diberi nomor dan diatur jaraknya. Jemaat dihimbau untuk menyiapkan persembahan di dalam amplop dari rumah. Pemberian persembahan dilakukan tanpa adanya kantong persembahan yang diedarkan. Umat langsung memberikannya melalui kotak-kotak yang telah disediakan. Majelis jemaat akan mengatur alur pemberian persembahan sesuai dengan situasi dan kondisi gereja setempat. Salam persekutuan dengan menggunakan salam dengan tangan kanan ditempel di dada kiri sambil sedikit membungkuk, atau dapat juga menggunakan salam namaste. Jemaat meninggalkan area gedung ibadah melalui jalur yang berbeda ketika jemaat memasuki area dalam gedung gereja, serta tidak diperkenankan berada di area dalam maupun di area luar gedung gereja setelah ibadah usai. Selalu ada sukacita ketika kita bisa berkumpul kembali untuk beribadah di dalam gedung gereja dengan mengikuti aturan yang sudah ditentukan, maka kita akan siap menuju tatanan hidup yang baru. Tuhan Yesus memberkati.
pemberita firman dan pelayan liturgi menyambut dengan penuh sukacita kehadiran saudara-saudara untuk mengikuti ibadah hari Minggu 4 sesudah Pentakosta, dan di dalamnya kita akan menutup bulan pelayanan dan kesaksian GPIB di tahun 2020 di GPIB Jemaat Bukit Moria dari rumah masing-masing. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan, dan pengucapan syukur yang berkenan kepada Tuhan, dan kiranya membawa berkat bagi kehidupan kita di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Martinus Tetelepta. Mentari pagi bersinar cerah di ufuk timur dengan sentuhan hangat cahayanya, hijaunya pepohonan, birunya langit, merdunya gemercik air, dan syahdunya senja, membuat takjub hati yang bersyukur kepada Sang Pencipta. Hari demi hari, seringkali kita menganggap biasa keajaiban alam ini. Seluruh proses dalam beberapa bulan terakhir ini menunjukkan bahwa alam telah begitu baik bagi manusia, bahwa alam adalah tanda keajaiban dari Allah. Sudahkah kita mensyukuri keajaiban Allah tersebut? Selama beberapa bulan ini, kita sekalian menjadi saksi kondisi alam yang menjadi lebih baik. Langit yang cerah karena tidak terpapar polusi, sungai yang menjadi jernih, bintang-bintang bersinar di malam hari. Selama bulan Pelkes ini pun kita merefleksikan bahwa alam telah memberi banyak bagi manusia. Apakah yang diberikan manusia bagi alam? Marilah kita mensyukuri indahnya alam nan permai karya ciptaan Allah yang Maha Agung. Atas bumi nan permai, atas langit nan cerah, atas kasih tersemai dalam hidup semesta. Tuhan Raja semesta, bagimu syukur, syukur, puji dan sembah. Atas kasih nan mesra antara manusia, atas anak saudara di sorga di dunia. Tuhan Raja semesta, bagimu syukur, syukur, puji dan sembah. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Mari kita bernyanyi dari Gita Bakti 1 ayat 1. Pujilah Sang Pencipta.
Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Samudra raya, gunung lembah, hewan tumbuhan, hai bernyanyilah. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Umat yang Tuhan Yesus kasihi, di hari Minggu terakhir pada bulan Juni ini, yang sekaligus kita akan akhiri kegiatan bulan Pelkes, maka nats pembimbing bagi kita terambil dari Mazmur 136 ayat yang pertama yang mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Terimalah salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah. Di tingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku atas segala dosa kita. Allah yang maha baik, ampunilah kegagalan kami,
untuk menghargai karya ciptaan-Mu bagi kami. Pagi hari saat kami bangun dan matahari terbit, kami menganggapnya itu adalah hal yang biasa. Kami diberikan udara yang segar, lalu menganggapnya itu adalah kewajaran. Kami menuntut terjadinya mujizat dan keajaiban pada hal sehari-hari. Tanda keajaiban itu ada di sekitar kami. Ampunilah kami ya Tuhan, yang tidak mampu bersyukur atas karya ciptaan-Mu. Ya Tuhan, ampunilah kami. Allah yang rahmani, kami gagal untuk mengucap syukur. Bahkan sungut-sungut menjadi bagian hidup kami. Kami memperoleh pekerjaan, tetapi kami mengeluh, bahkan merasa layak, berbangga diri karena sudah bekerja keras. Kami memperoleh keluarga, tetapi kami sering kali mengeluh kondisi keluarga kami dan merasa sudah sewajarnya kami memiliki keluarga. Kami memperoleh kesehatan, tapi tidak mampu menjaga kesehatan itu dengan baik. Bahkan bersikap seenaknya terhadap tubuh yang Engkau beri. Ya Tuhan, ampunilah kami. Ya Allah yang rahmani, kami menyadari bahwa sungguh dosa kami besar, sebab kami seringkali gagal melakukan apa yang Kau kehendaki. Bahkan dalam kehidupan persekutuan, seringkali kami mengedepankan ego kami. Kami mengeluh pelayanan yang kami lakukan. Bahkan ketika hati kami juga tergoda untuk berbangga diri di dalam pelayanan ini. Melalui bulan pelayanan dan kesaksian yang kami lakukan ini, biarlah kami kembali menghayati kesukacitaan dan ketulusan dalam pelayanan yang kami lakukan. Ya Tuhan, ampunilah kami dan dengarlah doa kami. Umat Tuhan, setelah kita mengaku dosa kita, maka marilah dengarkanlah berita anugerah yang disampaikan kepada kita, bahwa kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, seperti yang tertulis dalam Mika 7 ayat 18 dan 19, yang mengatakan, siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Berdasarkan firman Tuhan itu, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Mengalir dalam hatiku ceria dan damai kekal.
besar anugerah kasih Allah. Damai, damai, kasih yang sungguh ajaib. Betapa besar kasih-Nya, anugerah kasih Allah. Ku diberi mahkotanya dan damai dalam jiwaku. Berkat-Nya berlimpah penuh, anugerah kasih Allah. Damai, damai, kasih yang sungguh ajaib. Betapa besar kasih-Nya, anugerah kasih Allah. Umat yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita bersama-sama berdiri untuk bersama-sama mendengar perintah hidup baru, sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 43 ayat 8 hingga ayat 10 yang menyatakan, biarlah orang membawa tampil bangsa yang buta sekalipun ada matanya, yang tuli sekalipun ada telinganya. Biarlah berhimpun bersama-sama segala bangsa-bangsa, dan biarlah berkumpul suku-suku bangsa. Siapakah di antara mereka yang dapat memberitahukan hal-hal ini, yang dapat mengabarkan kepada kita hal-hal yang dahulu? Biarlah mereka membawa saksi-saksinya, supaya mereka nyata benar. Biarlah orang mendengarnya dan berkata, benar demikian. Kamu inilah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan. Dan hamba-Ku yang telah Kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa Aku tetap Dia. Sebelum Aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah Aku tidak akan ada lagi. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, Alleluia, Alleluia. Umat yang Tuhan Yesus kasihi, baik kita yang hadir di gereja maupun juga saudara-saudara yang ada di rumah masing-masing. Marilah sebelum kita membaca dan mendengar firman Tuhan, kita bersama-sama berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, bimbinglah kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami dapat membaca dan mendengar firman-Mu dengan baik, mengertinya, menghayatinya,
Dan kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di tengah-tengah kehadiran kami. Dan kiranya kami dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, marilah kita berdiri bersama untuk bersama-sama kita mendengar firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Mazmur pasal 136 ayat 1 sampai 26 yang menyatakan, kasih setia Allah kepada orang Israel. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Matahari untuk menguasai siang, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bulan dan bintang untuk menguasai malam, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang membuat laut teberau menjadi dua belahan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan mencampakkan Firaun dengan tentaranya ke laut teberau, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memimpin umatnya melalui padang gurun, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul kalah raja-raja yang besar, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membunuh raja-raja yang mulia, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sihon raja orang Amori, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan Og raja negeri Basan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Milik pusaka kepada Israel hambanya, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membebaskan kita daripada para lawan kita, bahwasannya
untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, baik orang tua maupun anak-anak yang berada di rumah masing-masing, pada hari Minggu ini, hari Minggu yang terakhir di bulan Juni. Bulan Juni, bulan Pelkes bagi GPIB, yang biasanya kita isi dengan kegiatan-kegiatan di pos-pos Pelkes, dari kota datang ke pos Pelkes, dalam koordinasi baik itu Majelis Sinode, Departemen Pelkes GPIB, maupun di mupel-mupel, di masing-masing mupel. Tapi kali ini di tahun 2020 ini, program kita yang biasanya kita susun untuk mengadakan kunjungan-kunjungan Pelkes ke pos-pos Pelkes di bulan Pelkes, ternyata dengan adanya pandemi COVID-19, program itu kita tidak dapat laksanakan sebagaimana yang kita sudah programkan. Kegiatan-kegiatan itu ternyata kita tidak bisa laksanakan sebagaimana yang kita programkan. Kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Mungkin saja pembinaan secara daring yang kita lakukan, baik itu di tingkat sinodal maupun di jemaat masing-masing atau di wilayah masing-masing. Dan hari ini, di hari Minggu ini, kegiatan Pelkes itu akan berakhir ataupun bulan Pelkes ditutup pada hari Minggu ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah pandemi COVID-19, kita patut bersyukur juga bahwa kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk berada bersama-sama sampai dengan hari ini. Dan pada saat ini kepada kita, pemazmur mengajak kita, saudara-saudara, dalam Mazmur 136 dengan 26 ayat. Ada anak kalimat kalau kita baca dalam 26 ayat ini, ada anak kalimat yang diulang terus dalam pembacaan kita hari ini, yakni bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sebanyak 26 kali disebutkan. Anak kalimat yang diulang-ulang sebanyak 26 kali ini mau mengajarkan kita bahwa kasih Allah adalah dasar dari semua tindakannya demi kepentingan kita dan sumber dari segala ucapan syukur kita. Sekali lagi, bahwa kasih Allah adalah dasar dari semua tindakan Allah demi kepentingan kita manusia dan sumber dari segala ucapan syukur kita. Kasihnya itu meliputi kemurahannya, kesetiaannya, dan kebaikannya. Kemurahannya, kesetiaannya, dan kebaikannya.
Atau boleh kita katakan bahwa pemazmur mau mengajak kita untuk berpikir bahwa tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur. Dalam susah maupun senang, kasih setianya tetap ada menemani kita. Karena itu kita terus mengucap syukur kepada Tuhan. Saudaraku, saat ini banyak aturan-aturan baru yang kita hadapi. Perubahan-perubahan pun banyak terjadi, saudara-saudara. Ada yang tadinya bekerja, sekarang harus mulai merintis usaha kecil-kecilan gitu. Demi menyambung hidup. Dia mungkin mengalami PHK. Dia harus putar haluan untuk bagaimana menyambung hidupnya. Ada yang kehilangan kerabatnya dan harus menjalani hidup dengan rasa kehilangan itu, dengan rasa sedih. Semua kejadian yang kita alami, saudara-saudara, bukanlah alasan untuk kita menjauh dari Tuhan. Semua kesulitan-kesulitan yang kita alami secara tiba-tiba ini bukanlah menjadi alasan untuk kita menjauhkan diri dari Tuhan. Memang saudara-saudara, sulit bagi kita manusia biasa. Sulit bagi kita Bapak Ibu dan saya. Rasanya sulit untuk mengatakan seperti dalam ayat bacaan kita, ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bagaimana kita bersyukur pada saat kita kehilangan orang yang kita kasihi? Bagaimana kita bersyukur pada saat orang yang kita kasihi itu dipanggil Tuhan, kita tidak bisa melakukan seperti biasa, makamkan seperti biasa. Saudara-saudaraku, namun saya mau bercerita tentang pohon korma. Pohon korma dapat hidup dan tumbuh secara ajaib di padang gurun. Di padang gurun, saudara-saudara, biji korma yang ditanam tidak akan langsung bertumbuh ke atas, namun membutuhkan waktu yang cukup lama. Pada saat dia ditanam butuh waktu yang cukup lama, bahkan mungkin saja bisa sampai dengan bertahun. Ternyata pada masa-masa itu biji korma akan bertumbuh bukan ke atas, ke bawah. Dia mencari dan menuju kepada sumber air yang tersembunyi di bawahnya. Hingga biji itu semakin besar dan semakin kuat berakar ke dalam. Bahkan sudah menjadi tradisi jika seorang petani menanam biji korma, akan dengan sengaja menekan biji itu sedemikian rupa dengan menggunakan batu besar. Dia menekan biji korma itu makin terbenam, supaya biji korma itu makin terbenam ke dalam dan makin bertumbuh ke bawah. Sehingga aman dari badai gurun yang sewaktu-waktu menerpa. Pada saatnya tunas korma itu akan menggulingkan batu yang menekannya, lalu bertumbuh ke atas dan tidak tergoyahkan meski ada badai sekalipun. Karena akarnya telah kuat mengakar, saudara-saudara. Akar itu telah kuat mengakar ke bawah, ke dalam. Dan pada waktunya, tanaman korma itu akan menghasilkan buah yang terus berbuah sampai pada masa tuanya. Dari cerita pohon korma tadi, saudara-saudara, kita lihat ada metode dan aturan yang dilakukan agar pohon korma bisa tumbuh subur meskipun di padang gurun, saudara-saudara. Di sini kita belajar bahwa kita pun pasti memiliki padang gurun masing-masing. Tetapi jika metode dan aturan sudah dijalankan dengan baik, betapapun beratnya padang gurun itu tetap bisa dijalani, saudara-saudara.
tetap disiplin untuk berserah kepada Tuhan, yang terus melatih iman kita untuk tetap percaya kepada Dia, meskipun situasi semakin sulit, seperti di padang gurun, tetapi pohon korma tetap kokoh berdiri, saudara-saudara. Selanjutnya, mengucap syukur, saudara-saudara, bukanlah dinilai dari berapa kali Bapak Ibu, saudara-saudari mengucapkan puji Tuhan, haleluya, syukur kepada Tuhan. Bukan itu. Tetapi bagaimana ucapan syukur itu memancar dari diri kita. Ucapan syukur itu memancar dari diri kita untuk memberi berkat bagi orang lain. Dengan kata lain, saudara-saudara, ucapan syukur menjadi buah untuk dirasakan atau untuk dinikmati oleh orang lain, dinikmati oleh banyak orang. Nah, dalam bulan Pelkes yang kita telah jalani, bahkan hari ini akan diakhiri kegiatan di bulan Pelkes, kita diingatkan kembali, saudara-saudara, akan saudara-saudara seiman yang ada di pos-pos Pelkes. Di saat kita mau mengakhiri kegiatan di bulan Pelkes ini, kita diingatkan kembali, saudara-saudara, akan saudara-saudara kita yang ada di pos-pos Pelkes dengan permasalahannya juga. Bukan sekedar kita ingat mereka, bukan sekedar kita doakan mereka, saudara-saudara, tapi kiranya kita juga tergerak untuk membantu mereka yang ada di pos-pos Pelkes. Juga supaya melalui gerakan Pelkes, saudara-saudara, kita makin jauh menjangkau dan melayani orang-orang yang membutuhkan kesaksian kita. Kita terpanggil, saudara-saudara, bukan saja di bulan Pelkes kita begitu sibuk untuk kegiatan-kegiatan Pelkes selesai dan nanti tunggu pada bulan Pelkes berikutnya, tahun yang berikutnya, saudara-saudara. Tidak. Tapi apa semangat yang kita dapatkan di bulan Pelkes ini, hendaklah memberikan semangat kepada kita, mendorong kita untuk terus berpelkes, melaksanakan panggilan dan pengutusan kita, saudara-saudara. Kita dapat lakukan itu di tengah-tengah pandemi ini. Bukan saja kepada saudara-saudara kita satu jemaat ataupun juga satu gereja, tapi kita juga bisa lakukan itu kepada masyarakat luas. Mungkin tidak seiman dengan kita, tapi kita dapat bersama-sama melaksanakannya, sehingga orang lain boleh merasakan berkat Tuhan lewat kehadiran kita, saudara-saudara. Pelayanan dan kesaksian itu hendaklah kita terus kembangkan. Bukan saja kita memikirkan jemaat kita, tapi kita juga terpanggil untuk memikirkan jemaat yang lain, bahkan masyarakat lebih luas. Selamat, saudara-saudara, selamat melanjutkan pelayanan dan kesaksian. Mari topang terus, mari berkarya terus. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati Pelkes GPIB. Dan Tuhan Yesus memampukan kita untuk menjadi saksi bagi Dia di tengah-tengah bangsa dan negara kita. Amin.
semuanya rahmat-Mu. Oh Tuhan, Allah ini dari-Mu. Oh Tuhan, tanah ini milik-Mu. Oh Tuhan, rumah ini bagi-Mu. Oh Tuhan, semuanya rahmat-Mu. Umat yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita berdiri bersama sebagai orang yang beriman. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli. Kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat dipersilakan duduk kembali. Marilah kita bersama-sama berdoa. Allah yang Maha Kasih, di dalam kasih dan anugerah Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu Tuhan di hari Minggu hari ini yang bertepatan dengan hari Minggu keempat sesudah Pentakosta di bulan Pelkas ini. Sekaligus kami akan melaksanakan kegiatan penutupan, ibadah penutupan bulan pelayanan dan kesaksian GPIB. Kami berdoa kepadamu ya Allah ya Tuhan kami, bahwa Tuhan boleh menyertai kami dalam suka dan duka di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami percaya sungguh bahwa karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu, maka kami ada seperti hari ini. Karena itu kami bersyukur atas kasih karunia yang Tuhan nyatakan bagi kami ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengajak kami untuk menghayati anugerah-Mu ya Tuhan. Lewat firman-Mu pemazmur mengajak kami sekaligus untuk menghayati kasih-Mu ya Tuhan yang melimpah itu, yang meliputi kemurahan-Mu ya Tuhan, kesetiaan-Mu ya Tuhan, dan kebaikan-Mu bagi kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kiranya firman yang boleh kami dengar bersama di hari Minggu keempat sesudah Pentakosta ini, benar-benar kami hayati dan kami amalkan di tengah-tengah kehadiran kami, dalam kehidupan pribadi, keluarga, jemaat, dalam persekutuan bersama-sama dengan gereja Tuhan, tapi terutama juga di tengah-tengah berbangsa dan bernegara. Mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kiranya kami juga boleh saling mengasihi, memberikan perhatian dan dukungan bagi mereka yang mengalami kesulitan hidup mereka ya Tuhan. Mampukan kami bukan saja berbicara tentang kasih, tapi mampukan kami untuk menjabarkan kasih itu di tengah-tengah kehadiran kami ya Bapa. Tuhan,
Kami berdoa untuk gerejamu. Tuhan tolong gerejamu, baik itu gereja yang tergabung dalam persekutuan gereja-gereja di Indonesia, persekutuan Injili, persekutuan gereja Pentakosta, Advent, gereja Katolik, dan berbagai denominasi yang ada. Mampukan kami untuk bekerja sama, mampukan kami untuk bersama-sama mengambil bagian di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, bersama-sama dengan pemerintah, melalui gugus tugas, ataupun juga satgas-satgas yang ada di negara ini, juga di gereja masing-masing. Mampukan kami untuk saling memperhatikan satu dengan yang lain di tengah-tengah kesulitan. Tuhan, kami akan menghadapi berbagai tantangan, terutama baik dari kesehatan, menyangkut kesehatan, tapi juga menyangkut dengan ekonomi, ya Bapa. Oleh sebab itu kami berdoa kiranya pemerintah juga dimampukan untuk mengambil langkah-langkah yang tepat dan pasti dan ditopang oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dan semua elemen yang ada mampu untuk bekerja sama, bersama-sama bekerja untuk mengatasi kesulitan, baik itu menyangkut dengan kesehatan, juga dengan ekonomi. Kebijakan-kebijakan pemerintah menyangkut dengan ekonomi juga, Tuhan beri kemampuan kepada pemerintah kami. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, ya Allah kami, bagi Presiden, Wakil Presiden, dan para Menteri, dan semua aparat terkait ya Tuhan. Kami berdoa kepadamu untuk TNI dan Polri, dalam melaksanakan tugas mengamankan negara kesatuan Republik Indonesia, untuk mengawal NKRI. Kami berdoa agar Tuhan berkati dan sertai, ya Tuhan, ya Allah kami. Secara khusus kami mau berdoa kepadamu ya Tuhan, untuk Kepolisian Republik Indonesia yang akan merayakan hari ulang tahunnya pada 1 Juli 2020 ini, di hari Rabu yang akan datang. Tuhan berkati Kepolisian Republik Indonesia untuk bersama-sama dengan TNI dalam melaksanakan tugas mengamankan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Oleh sebab itu pimpinan Polri dan seluruh jajarannya, kami doakan agar Tuhan sertai dan berkati masing-masing. Dan kami doakan anak-anakmu, hamba-hambamu yang engkau tempatkan untuk melaksanakan tugas di lingkungan Polri. Kiranya Tuhan memberkati mereka masing-masing. Baik mereka yang berada di daerah-daerah terpencil untuk menjaga keamanan negeri ini, untuk bersama-sama dengan TNI, Tuhan tolong dan berkati mereka ya Bapa. Bapa di sorga, kami berdoa untuk para dokter dan para perawat. Kami mohon agar Tuhan turut serta bekerja lewat dokter dan para perawat. Juga para pasien, saudara-saudara kami yang sedang dirawat di ruang-ruang isolasi ataupun di ruangan-ruangan di mana mereka menjalani perawatan, atau di rumah masing-masing. Kami doakan agar Tuhan ulurkan tangan kasih-Mu lewat dokter, lewat para perawat. Dan kami berdoa juga Tuhan agar Tuhan pulihkan dan sembuhkan bagi mereka yang meninggal, baik itu karena COVID ataupun non-COVID. Kami juga berdoa agar Tuhan hiburkan keluarga-keluarga yang ditinggalkan. Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami berdoa kepadamu untuk pemerintah daerah masing-masing, secara khusus pemerintah yang ada di DKI Jakarta kami doakan. Kami mohon agar Tuhan sendirilah yang menolong pemerintah kami, Pak Gubernur, Wakil Gubernur, dan semua aparat yang ada, untuk bersama-sama dengan masyarakat, untuk mengatasi kesulitan ya Tuhan dalam rangka pandemi ini. Kami mohon agar masyarakat juga benar-benar dapat tertib, mereka disiplin untuk melaksanakan protokol kesehatan, sehingga ya Tuhan penyebaran COVID-19 ini bisa diakhiri ya Tuhan. Oleh sebab itu tolong ya Tuhan, ya Allah kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk anak-anak kami, orang-orang muda, mereka yang sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan, atau mungkin saja mereka yang mengalami PHK. Kami doakan mereka masing-masing. Kiranya Tuhan tolong mereka ya Tuhan. Apabila mereka mengalami
pemutusan hubungan kerja, Tuhan berikan jalan keluar kepada mereka, supaya ada usaha yang lain untuk melanjutkan hidup mereka masing-masing. Tuhan, kami berdoa kepadamu untuk anak-anak kami dalam pendidikan, ya Tuhan. Mereka sudah mulai belajar, walaupun belajar jarak jauh, online. Tapi kami berdoa untuk anak-anak dan cucu-cucu kami dalam studi mereka. Di tengah-tengah pandemi ini, Tuhan, mampukan mereka untuk menyesuaikan dengan kondisi yang ada, dan mereka tidak putus asa dan kecewa, tapi terus berjuang melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Para guru, para dosen, Tuhan juga berkati dan sertai. Allah, ya Tuhan kami berdoa untuk jemaat di pos-pos Pelkes. Kami berdoa untuk Departemen Pelkes GPIB, untuk Majelis Sinode, dan unit-unit misioner yang ada. Kami mohon agar Tuhan berkati dan Tuhan sertai. Begitu juga ya Tuhan, kegiatan yang ada di pos-pos Pelkes, Tuhan berkati secara khusus. Kami berdoa untuk persiapan untuk persidangan Sinode GPIB yang akan dilaksanakan di Surabaya. Tuhan, tolonglah, berkatilah kami semua. Dan terutama Tuhan, akhirilah pandemi ini, supaya kami dapat melaksanakannya nanti. Panitia dan semua jemaat kami mohon agar Tuhan berkati. Ya Allah, ya Tuhan kami, jemaat GPIB Bukit Moria, orang-orang tua, orang-orang muda, anak-anak, cucu-cucu kami, dimanapun mereka berada, kami doakan. Kami mohon agar Tuhan menyertai mereka yang berduka cita karena ditinggalkan oleh orang-orang terkasih, mereka yang sedang sakit, di rumah sakit, ataupun di rumah mereka. Kami tidak dapat sebutkan satu persatu, tapi Tuhan kenal mereka satu demi satu. Untuk itu kami mohon agar Tuhan jamah mereka masing-masing. Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, mereka yang berulang tahun dan ulang tahun perkawinan sepanjang minggu ini kami doakan agar Tuhan berkati dan sertai. Bahkan sepanjang bulan Juni dan bulan Juli yang akan datang, Tuhan berkati dan sertai masing-masing. Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, inilah doa kami yang kami sampaikan kepadamu. Dengarkanlah dan sempurnakanlah doa kami yang kami sampaikan kepadamu dalam ibadah ini Tuhan. Dan mampukan kami semua ya Bapa untuk mempersiapkan diri. Pada tanggal 5 yang akan datang, kami akan mulai lagi beribadah di gedung gereja walaupun terbatas. Tuhan, mampukan kami semua supaya kami dapat mempersiapkan gedung gereja dengan baik, dan sarana prasarana kami siapkan untuk melaksanakan ibadah di gedung gereja, di tempat kami beribadah bersama-sama seperti dulu, walaupun dengan tetap memberlakukan protokol kesehatan yang berlaku. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus, Tuhan kami yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan yang akan digunakan untuk menunjang pekerjaan pelayanan dan kesaksian gereja. Apa yang kita beri kepada Allah, kiranya berpadanan dengan rasa syukur atas kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita.
2 Korintus 8 ayat 12 sampai dengan 15 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima, kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukan supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan, seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Umat yang Tuhan Yesus kasihi, kami perlu sampaikan bahwa persembahan persepuluhan, persembahan syukur khusus untuk pengadaan lift, dan persembahan dalam ibadah hari Minggu ini dapat disampaikan melalui Bank BNI dengan nomor rekening 117-60924 atas nama GPIB Jemaat Bukit Moria. Kami mohon setelah Bapak dan Ibu transfer dapat diinformasikan ke kantor Majelis Jemaat ke nomor HP 0853 1083 8017 atas nama Saudari Heni Lumiling, kasir. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Umat Tuhan, sementara kita memberikan persembahan syukur, kita memuji Tuhan dengan menyanyikan nyanyian Kidung Jemaat 289 bait 1 dan 3, Tuhan Pencipta Semesta. Tuhan Pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Puji syukur terimalah atas berkat anugerah di rumah yang sejahtera yang Kau beri. Marilah kita berdiri dan membawa persembahan ini dalam doa. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus, terimalah syukur kami. Ya Kristus Tuhan kami bersyukur memuji nama-Mu, karena Engkau selalu setia dan mengasihi kami. Terimalah tanda kasih kami melalui persembahan ini ya Tuhan, serta urapi majelis jemaat, agar mengelola dan menggunakannya sesuai kehendak-Mu, dan untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Amin. Umat dipersilakan duduk kembali. Warta Jemaat Minggu 28 Juni 2020. Jemaat yang Tuhan kasihi, pada hari ini dalam rangka penutupan bulan Pelkes, kita sudah dilayani oleh Pendeta Martinus Tetelepta. Beliau adalah Ketua Majelis Jemaat Bukit Moria. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta. Tuhan Yesus Kepala Gereja memberkati pelayanan Bapak Pendeta dan keluarga.
Majelis Jemaat Bukit Moria mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat dan tamu jemaat yang sudah mengambil bagian dalam ibadah Minggu 4 sesudah Pentakosta hari ini. Kiranya ibadah ini membawa berkat bagi hidup beriman kita. Selanjutnya kami sampaikan kepada warga jemaat dan tamu jemaat GPIB Bukit Moria bahwa ibadah keluarga setiap hari Rabu selama pandemi COVID-19 dimulai tepat pada pukul 19 di rumah masing-masing dalam bentuk video streaming. Kami mohon perhatian jemaat dan tamu jemaat. Memperhatikan kebijakan pemerintah sehubungan dengan pandemi COVID-19, kami mengajak warga jemaat dan tamu jemaat untuk bersama-sama melaksanakan PSBB dengan baik. Mari kita memperhatikan panduan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Petunjuk pelaksanaan ibadah di GPIB Jemaat Bukit Moria yaitu 1. Ibadah akan dilaksanakan mulai hari Minggu tanggal 5 Juli 2020 pukul 7, 9, 11, dan 17 WIB. Pada ibadah tanggal 5 Juli 2020, pukul 9, akan diadakan ibadah peneguhan sidi, dan pada tanggal 12 Juli 2020, akan diadakan ibadah perjamuan kudus. 2. Jemaat yang hadir adalah orang dewasa, dengan batas usia sampai dengan 50 tahun. 3. Bagi balita dan anak-anak, ibu dalam kondisi hamil atau menyusui, dan lanjut usia, dapat ibadah melalui live streaming. 4. Jemaat sebelum memasuki gedung gereja dan ruang ibadah, wajib menggunakan masker. 5. Jemaat sebelum memasuki ruang ibadah dapat mencuci tangan terlebih dahulu di tempat yang sudah disediakan di area halaman gereja. 6. Memasuki pintu ruang ibadah akan ada petugas yang akan mengukur suhu badan kita. Apabila suhu melebihi 37,5 diukur 2 kali, maka harus mengikuti ibadah di kediamannya masing-masing. 7. Jemaat setelah mengukur suhu tubuh diwajibkan mengisi buku kehadiran yang sudah disediakan. 8. Di dalam ruang ibadah, jemaat dapat mengambil tempat duduk yang sudah disediakan dengan menjaga jarak 1 meter. 9. Setelah selesai ibadah, jemaat wajib menghindari kontak fisik dan jaga jarak 1 meter. Bersalaman atau berpelukan hanya menggunakan salam di dada atau namaste. 10. Jemaat diharapkan untuk tidak berdiam lama di lingkungan gereja, baik di dalam maupun di halaman gereja. Peneguhan sidi diberitahukan kepada seluruh jemaat dan murid-murid katekisasi 2019-2020 akan dilaksanakan ibadah peneguhan sidi bagi murid-murid katekisasi yang akan dilaksanakan pada hari tanggal Minggu 5 Juli 2020. Waktu pukul 9 ibadah Minggu. Tempat, ruang ibadah GPIB Jemaat Bukit Moria. Penggembalaan akan dilaksanakan pada hari tanggal Jumat 3 Juli 2020 pukul 15 WIB, tempat ruang ibadah GPIB Bukit Moria. Seluruh murid katekisasi wajib hadir. Cuti besar. Berdasarkan SK nomor 4670/20
MS.20/KPTS tertanggal 12 Juni 2020 memberitahukan cuti besar Pendeta Johannes November Taulending terhitung sejak bulan Juni, Juli, Agustus 2020. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan kepada Bapak, Ibu, Saudara, warga jemaat, dan tamu jemaat yang berulang tahun kelahiran dan perkawinan dari tanggal 28 Juni sampai dengan 4 Juli 2020. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara memasuki tahun usia yang baru. Atas perhatian jemaat dan tamu jemaat, kami ucapkan terima kasih. Umat yang Tuhan Yesus kasihi, terutama umat yang ada di rumah masing-masing, baik itu orang tua maupun anak-anak. Ibadah akan usai secara liturgi, tata ibadah kita akan berakhir. Tetapi ibadah karya, pelayanan dan kesaksian kita akan kita teruskan dalam kehidupan kita masing-masing. Karena itu, kembalilah dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh damai sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan gereja, bergereja, bermasyarakat, dan berbangsa. Tolong aku Tuhan, bimbing tanganku, jangan sia-sia karya hidupku. Ajarku mengatur maksud hidupku, jangan mementingkan hanya diriku. Umat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.